See? Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Live Free or Die Hard. Film ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2007 di Amerika Serikat. Film berdurasi 128 menit ini mengusung genre aksi petualangan thriller. Live Free or Die Hard ini menceritakan seorang hacker muda yang berusaha menjatuhkan master cyber teroris. Namun, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Beberapa orang hacker terlihat sedang membuat sebuah program dengan kode-kode jaringan komputer, kemudian mengirimkannya kepada seorang wanita yang bernama Mei Lin. Imbalannya, mereka yang berhasil akan mendapatkan hadiah. Salah seorang hacker itu bernama Matthew Farrell. Beberapa hacker yang telah mendapatkan hadiah itu rupanya bernasib buruk. Tak lama, ketika mereka kembali menggunakan komputernya dan menekan tombol delete, inilah yang terjadi. Lalu scene berpindah ke markas FBI di Washington DC. Beberapa detik, komputer FBI mengalami gagal sistem, namun tak lama kemudian hidup kembali. Mereka menduga seseorang telah meretas sistem keamanan mereka. Pimpinan mereka, Miguel Bowman, meminta anak buahnya menemukan pelaku peretasan ini. We're the ones who're supposed to keep this from happening. That just happened to us. Get it done. Somebody out there thinks they can screw with us. I want to find out who. Di sebuah mobil, pasangan anak muda Dennis dan Lucy terlihat sedang celepot. Namun, tak lama, ayahnya Lucy yang bernama John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis datang menghentikan aksi Dennis. Ngunah pisan siah budak aing dikikit tuh, kawin heula kehed. Dan ternyata hubungan John dan Lucy kurang baik. Dia bahkan mengatakan kepada Dennis bahwa ayahnya telah meninggal. John adalah seorang detektif senior. John, it's Sclavino. Rutgers. How do you know where I am? We had all the cars load jacked 4 years ago, remember? FBI meminta bantuannya untuk menjemput seorang hacker bernama Matthew Farrell di rumahnya. I'm one of the jugheads from the academy. They'd be happy to go pick this kid up. I can't just send in a uniform. Just pick him up. Escort him to the Hoover building in D.C. They had some kind of a That information. All right, give me that name again. What is it? Farrell terlihat sedang melakukan chat dengan seseorang yang berhubungan dengan wanita itu. Pria itu langsung mengirim virus yang terhubung dengan peledak yang mereka sembunyikan di rumahnya. Farrell hampir saja menekan tombol delete dan bisa bernasib sama dengan hacker-hacker lainnya. Untungnya, dia keburu mendengar suara ketukan pintu. Para penjahat itu kemudian melakukan rencana B, mempersiapkan senjata mereka untuk menghabisi Farrell. John pun datang dan meminta Farrell untuk ikut ke markas FBI. Hi, NYPD. Okay. Oh, I get it. Farrell. Matthew Farrell. No, he actually does not live here anymore. Oh, detective. Yeah, that looks real. Did you get that? Toys R Us? Saat menunggu, dia mematikan komputernya. Tiba-tiba serangan datang. Open the door. Shit. What's this about? I don't know, some kind of computer thing. DC feds want to talk to you, so... John yang sudah malang melintang dalam dunia kepolisian dan kejahatan tidak akan mudah untuk dilumpuhkan. Kita saksikan saja, guys. Get out!
Peledak yang mereka sembunyikan di rumah Farrell berbalik menghabisi mereka sendiri. How was that? What? Did you do that? Berhasil turun dari apartemen dan masuk ke mobil, tiba-tiba muncul penjahat yang langsung mencekik John. Stay close. Stay close. Get in the car. Can you reload a gun? Get out of the thing right now! Dia langsung menancap gas dan kembali menabrak penjahat itu. John langsung melaporkan kejadian penembakan ini kepada Kapolsek. Sementara itu, dua penjahat yang masih hidup ini melapor kepada si cantik Maylin yang diteruskan kepada atasannya yang bernama Thomas. Thomas, we had a problem in New Jersey. Farrell's still alive. Of you, is that right? I'm sending the chopper. Just get airborne. We'll track him. Mereka ternyata sebuah organisasi kejahatan cyber yang sangat profesional yang didukung dengan tim lapangan dengan berbagai persenjataan yang lengkap. John berusaha mengantarkan Farrell ke markas FBI yang jaraknya cukup jauh dari lokasi rumah si Farrell. Penjahat ini mulai menjalankan aksi kembali untuk menghabisi Farrell. Mereka kemudian meretas kendali lalu lintas hingga lalu lintas di lokasi John berada menjadi kacau. Hold on, all right? The lights are green. Let's go. Let's go. Right now. You gotta go? Let's go. Really? Get your bag, hack boy. All right, well, very exciting. Here we go. This way. Come on. Here we go. Here we go. Yeah, I've been in a car. FBI bahkan menemukan jalur darat, air, dan udara menjadi kacau. Bowman sadar mereka telah diserang. Bahkan alarm virus antraks berbunyi. Itu artinya mereka semua harus keluar dari gedung ini. All right, everyone out now! Now, move! This is not a drill. All personnel must evacuate and proceed. Stop! Thomas bahkan melakukan penyerangan tahap kedua, menyerang bursa saham Wall Street dan mengguncang perekonomian Amerika. Of course they are. They think that peaceful idiots, as Lenin would say. John berhasil membawa Farrell kepada Bowman. Para penjahat itu kemudian meretas semua tayangan televisi dan menampilkan lemahnya sistem keamanan negara. John, appreciate you bringing Farrell here, but everything's changed this morning. We are neck deep in... As if the nationwide transportation breakdown and anthrax scares weren't enough, Freight Commission believes this panic might have been triggered by computer malfunction at the stock exchange. My fellow Americans, it is time to strike we can do to avert this crisis. And the answer is nothing whatsoever. confident roar of the American Progress and growth has come to hold steer all communications, transportation, the internet. connectivity. Now rests in our hands. We will not tire. Thank you. And a happy Independence Day To everyone.
Farrell mengatakan ini sebagai serangan fire sale. 3 langkah sistematis untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional. Langkah pertama, merusak sistem transportasi. Langkah kedua, keuangan dan telekomunikasi. Dan terakhir, sasaran mereka yaitu gas, air, listrik, dan nuklir. Farrell kemudian dibawa ke Homeland Security. Dalam perjalanan, petugas yang mengantar mereka meminta bantuan markas untuk mengosongkan jalur. Dan Farrell akhirnya membeberkan fakta bahwa dia dibohongi mereka yang mengaku adalah perusahaan software yang sedang mengembangkan algoritma enkripsi. Jadi, mereka ditugaskan untuk membuat sistem keamanan berbasis matematika. Di radio, seorang wanita mengarahkan jalur mereka, namun Farrell seperti sering mendengar suara wanita ini, dan ternyata dia adalah pemandu yang mengarahkan para hacker. John mengambil alih radio dan meminta atasannya untuk berbicara. Cut the bullshit, honey. Just put your boss on. Officer McClane. It's Detective McClane, asshole. Thomas mengatakan mengetahui semua seluk-beluk dirinya. And how's Holly? Well, that's sad. You're divorced. After 30 years, I thought you'd have a better pension plan annuity than what I see here. Oh, Kay no longer exists. Tell you what, let me make it up to you. Away, and by the time you reach the end of the next block, all your debts will be wiped clean. Dia sekarang hanya sebuah arloji kuno yang hidup di zaman digital. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul dan melakukan penyerangan. Constitution, I repeat, officers down! Come on, get out! Let's go! God! Get down! Ace, we're sending backup. Polisi yang meminta bantuan dicegat komunikasinya oleh si Mei. John segera kabur membawa Farrell. Dia memanfaatkan hidran untuk menjatuhkan salah satu penjahat di dalam helikopter itu. John dengan cerdasnya membawa mobilnya masuk ke terowongan. Namun Thomas yang lebih cerdik memanipulasi jalur terowongan agar mobil masuk dari kedua arah. Open the gates on the north side entrance. Redirect traffic to occupy all lanes. And open the other side. What? Move! Dia juga mematikan sistem penerangan agar mobil saling bertabrakan dan mereka tepat berada di tengah-tengahnya. Untungnya, John berhasil menyelamatkan kembali si Farrell. Arloji kuno yang marah ini langsung melakukan aksi balasan. Fed's called in a favor. Dia kembali menancap gas mobilnya dan inilah yang terjadi karena merendahkannya. Rand, get in there, get it done. Non, pas besoin. Il vient vers nous. Mereka mengira John dan Farrell telah tewas. Para penjahat teroris cyber ini melakukan aksi tahap ketiga dan mereka melumpuhkan petugas keamanan dan masuk ke ruangan server di gedung FBI. Blow that Julie duty clearance. I don't know why you need to go any further. There's... Go again! Rodriguez! Tujuannya untuk meretas dan mendownload seluruh data-data penting negara.
Where I go? Launch the downloads. See? There you go. Bahkan, Maylin ditugaskan menyamar menjadi agen FBI dan bergerak ke lokasi. Sebelum itu, Thomas dan dia pun apa? Ya celepot. Time to move. Let's keep them chasing their tail. Teroris ini kembali mengambil alih siaran televisi. Cells, broadcast satellites. Mereka telah membuat ketakutan di masyarakat sambil menayangkan sebuah gedung putih yang tiba-tiba hancur oleh ledakan. Namun, ketika John melihatnya langsung, ternyata itu hanyalah tipuan. Thank God. Kali ini, Farrell mencoba membantu. Dia harus berpikir seperti para teroris ini dan langkah selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Dia menebak kelompok ini akan melakukan tindakan offline. Dia kemudian meminta handphone John untuk memperbaikinya kembali. Sebuah lokasi pembangkit listrik di Middletown kemungkinan besar akan mereka matikan secara manual. Karena jika lokasi itu mereka kuasai, maka listrik di seluruh bagian timur akan lumpuh. John ditemani Farrell kemudian bergerak ke sana. Dugaan Farrell benar. Maylin dan kelompoknya telah lebih dulu sampai di lokasi gardu induk. FBI, we suspect there's been a security breach. Dan ketika masuk, John langsung berhadapan dengan mereka. We got company. Come on. Central control room. Okay. It's called gymnasium. Wait, yeah, it's not like the Dia berhasil melumpuhkan salah satunya. Masuk ke ruangan kontrol, John langsung berhadapan dengan si May yang sedang mematikan listrik di sebagian wilayah. Hands up. Stand up. Go on, now. Let's go, kid. You're up. May rupanya bukan wanita biasa. John cukup kesulitan untuk melumpuhkannya. This kung fu shit. I know some bitches in my day, but you. Still awake, huh? Just keep doing what you're doing. You done? Are you done? Bahkan saat dia mengira dia telah tewas, May kembali bangkit dan menjatuhkannya ke lantai bawah. Okay. Kali ini, John menggunakan sebuah mobil menerobos masuk menabrak May hingga mereka berdua terjebak dalam sebuah lift. Hang on. Let's just talk about this for once. That's not too tight, is it? Ready? Anak buah May kembali datang dan langsung menembak John, namun untungnya Farrell datang menyelamatkannya.
Dia hampir terjatuh, untungnya bergelantungan di atas kabel lift dan May kali ini benar-benar tewas. You see that? Farrell kembali mengaktifkan sistem keamanan pembangkit listrik ini. Pimpinan teroris mereka Thomas terkejut karena May yang mereka anggap sedang bekerja ternyata telah tewas di tangan John McClane. Hey, what's going on? My. Oh, yeah. Long time. Last time I saw her, she was at the bottom of an elevator shaft. Listen, jackass. Your fire sale's over. Dia marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengalirkan semua kubik gas alam yang ada di saluran pipa ke pangkalan itu. Terungkap, Thomas Gabriel adalah mantan rekan kerja Bowman dan dia adalah kepala programmer DOD di bagian keamanan. Peringatan dia tentang serangan WTC karena lemahnya sistem keamanan mereka tidak digubris pemerintah. Setelah itu dia menghilang. Tiba-tiba ledakan pipa mengarah kepada mereka. What gas lines? Flashing arrows, that's not good. Oh, that's coming here? Yeah, I think we gotta go. Tak ada waktu lagi, John membawa Farrell ke sebuah mobil untuk berlindung. Ledakan itu menghancurkan pusat pembangkit listrik dan mengakibatkan sebagian wilayah mengalami pemadaman listrik, termasuk Lucy McClane yang terjebak di sebuah lift. Farrell akan meminta bantuan temannya yang bernama Warlock dan itu satu-satunya harapan mereka. John kali ini menggunakan sebuah helikopter untuk menuju ke sana. Sesampainya di sana, Freddy Warlock yang berada di rumahnya mempunyai pusat komando tersendiri. John memaksanya untuk menemukan lokasi target mereka, yaitu Thomas. Didn't you hear me? All Baltimore heard you, Ma. Your friend. I gotta tell you, you don't bring people down here, man. I can't see too good. Is that a young bearded... Oh, a cop. I'm sorry. Thank you very much. Why'd you bring a cop into my command? Thomas Gabriel, all right? That's why we came here. Thomas Gabriel. That's cool. I didn't know. I'm sorry. Freddy mengatakan dia melihat sumber energi yang tidak biasa di suatu lokasi dan diprediksi lokasi keberadaan markas si Thomas. Namun, hacker yang dimiliki Thomas pun orang-orang cerdas. Dia menemukan Freddy telah masuk ke jaringannya. Dia juga meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan putrinya si John. Akhirnya mereka menampilkan video. Freddy. Thomas kembali terkejut karena John ternyata lolos dari ledakan itu. Tak mau kalah, dia menampilkan Lucy yang terjebak di sebuah lift. Dia menelepon 911 dan diangkat oleh Thomas yang berpura-pura menjadi operator. Freddy memberitahu lokasi Thomas yang berada di Woodlawn. John segera berangkat untuk menangkap bedebah itu sekaligus menyelamatkan putrinya. Dan Farrell ikut kembali karena tidak mau kehilangan petualangan ini. Lucy diselamatkan seorang pria yang mengaku anggota FBI padahal dia adalah anteknya si Thomas. Beberapa anak buah si Thomas di bagian komputer yang sudah dianggap tidak berguna mereka habisi. Akhirnya, John dan Farrell sampai di lokasi sarang teroris ini. Mereka masuk melalui jalur ventilasi yang ternyata langsung diketahui oleh mereka. Farrell merata sistem keamanannya dan menyalakan alarm untuk memberi sinyal kepada Bowman lokasi teroris berada. Lokasi ini ternyata milik NSA yang dirancang oleh Thomas sendiri sebelum dipecat. Seluruh data penting negara dan warga Amerika berada di lokasi ini. John kembali harus berhadapan dengan para penjahat ini. No! Okay. Waiting for you, too. Dia kembali berhasil melumpuhkannya. Thomas merasa geram karena anak buahnya satu persatu tewas dan kali ini dia minta tangan kanannya untuk menghabisi John yang mempunyai 1000 nyawa. Sementara itu, Farrell berhasil membuka akses pintu masuk ke ruang kontrol. Oh, Jesus, they're going after the money. Dia mencoba menggagalkan proses download miliaran dolar uang yang hendak mereka rampok dari ribuan akun rekening bank.
Farrell berusaha menggagalkannya hingga dia ditemukan mereka dan dibawa ke hadapan Thomas. Hands up. This is a mess. It's about, isn't it? That's brilliant. Yes, it is. Please be quiet. Lucy McLean. I thought your name was Gennaro. Kepada John, Thomas mengatakan semua ini dia lakukan karena dia merasa telah dibuang oleh pemerintah. Pentagon bahkan diketahui sedang mengirim pesawat tempur F-35 ke lokasi ini. John kali ini kembali berhadapan dengan si teroris yang kebal ini. Setelah berhasil menjadikannya daging bakso, John melompat ke atas truk untuk mengejar Thomas dan antek-anteknya yang akan kabur membawa Lucy dan Farrell. Sementara itu, beberapa helikopter yang membawa Bowman dan pasukan FBI terbang menuju lokasi Woodlawn. John lalu meminta bantuan Freddy untuk menghubungkan radionya kepada Bowman. Nobody here by that name, sorry. Package me through to the FBI. To Deputy Director Bowman. You hear me? Setelah tersambung, John mengatakan lokasi dia dan mobil yang membawa putrinya. Cerdas sekaligus jahatnya si Thomas tidak nanggung. Dia meretas radio komunikasi pesawat F-35 itu. Dia bahkan memerintahkan pilotnya untuk menembak tersangka teroris yang berada di sebuah truk. Located in your sector. Big rig truck. Mission destroyed. Copy that. AV-81 engaging. John langsung terkejut. Kali ini dia menjadi sasaran tembak pesawat tempur yang harusnya diarahkan kepada si Thomas. I don't think Daddy's coming, honey. Lagi-lagi John berhasil selamat dan malah pesawat tempur itu yang meledak. Dia kembali bangkit untuk menyelamatkan putrinya. Sesampainya di sebuah lokasi, Farrell ditembak kakinya dan diberi waktu 1 menit untuk mengembalikan uang si Thomas. Tak lama, John kembali datang. Dengan sisa tenaganya, dia hampir saja menembak Thomas, namun sialnya, dia yang lebih dulu tertembak. John kembali diseret dan ditodong senjata, tapi dia dengan sengaja menembakkan senjatanya yang justru menembak mati si Thomas. Dan Farrell juga langsung menembaki pengawalnya hingga tewas. Dan akhirnya pasukan FBI pun datang. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Live Free or Die Hard ini? Sepertinya film ini memang mengikuti perkembangan zaman terkini dengan dimasukkannya unsur-unsur teknologi yang di film-film pendahulunya tidak ada. Pengembangan karakternya terbilang sangat baik, terutama permainan Bruce Willis yang masih gagah untuk pria seumurnya. Dan chemistry yang ditampilkan dengan Justin Long sebagai sidekick dengan cukup meyakinkan. Overall, film ini sangat layak ditonton untuk kalian penggemar action atau bukan. Terutama, suguhan aksi yang mantap disuguhkan dari awal hingga akhir oleh Lin Wiseman sebagai sutradara. Dan tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.